Seperti yang lo tahu ya, gue udah sering banget nih ngebahas kasus orang yang hilang secara misterius. Biasanya kasus orang yang gue bahas itu yang menghilang di gunung atau nggak di hutan dan selalu ada bau-bau misterinya. Kebanyakan hipotesisnya adalah mereka yang hilang di gunung itu kayak diculik oleh sesuatu atau makhluk yang ada di sana. Tapi kali ini agak beda nih. Pada malam Jumat kali ini gue bakal ngebahas orang yang menghilang secara misterius di rumah sakit. Jadi gue punya 3 kasus misterius yang baru aja terjadilah kurang lebih beberapa tahun terakhir. 3 kasus yang ini memiliki satu kesamaan, yaitu ada pasien di rumah sakit yang mendadak hilang, tahu-tahu beberapa waktu kemudian ditemukan di tempat yang impossible banget. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2017, ada seorang bapak-bapak yang bernama Teteke Gotski yang sudah berusia 61 tahun tinggal di sebuah kota yang bernama Stellenbosch, Afrika Selatan. Waktu itu, dalam beberapa bulan terakhir, dia mengeluhkan ke keluarganya bahwa entah kenapa ya, perutnya ini sakit banget. Dan ini bukan sekedar sakit perut biasa, dia punya firasat kalau sakit perutnya ini perlu dicek di rumah sakit. Ya udah deh, keluarganya Teteke ini membawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Waktu itu, Teteke dibawa ke rumah sakit besar yang ada di Stellenbosch, Afrika Selatan. Setelah diperiksa, dokternya ini bilang kalau penyakitnya ternyata ini cukup serius dan supaya Teteke bisa sembuh, dia mesti dioperasi perutnya. Ya udah deh, Teteke setuju dan setelah selesai operasi, dokter bilang bahwa operasinya ini berjalan lancar. Cuman Teteke mesti dirawat dulu di rumah sakit untuk observasi dan pemulihan. Begitu mendengar kabar ini ya, Teteke dan keluarganya seneng dong. Mereka semua ngumpul tuh di salah satu kamar yang ada di rumah sakit untuk menyambut dan juga merawat Teteke yang masih setengah sadar karena habis operasi. Begitu Teteke udah sepenuhnya sadar, dia diperiksa tuh oleh suster. Susternya ini memberikan briefing singkat mengenai obat apa aja yang mesti diminum dan hal-hal apa aja yang mesti dilakukan ke depannya. Teteke dan keluarga ini memperhatikan betul tuh anjuran dari suster karena ya semuanya tuh pengen kalau Teteke ini cepat sembuh dan hidup normal kembali. Beberapa jam kemudian, karena waktu jenguk udah habis, keluarganya ini pamit ke Teteke dan meninggalkan dia sendirian di kamar. Karena dia sendirian di kamar, dia mulai gabut nih. Tapi dia nggak bisa banyak gerak karena bekas operasinya itu di perutnya itu masih berasa. Gerak dikit aja itu masih perih banget men. Jadinya kalau dia mau gerak itu mesti hati-hati dan menahan rasa nyeri gitu di perutnya. Ya udah deh, karena nggak bisa banyak hal yang dia lakukan ya, dia tiduran aja nonton TV sambil bengong lah. Lalu di beberapa jam selanjutnya, sesekali suster tuh datang ngecek kondisinya Teteke. Para suster ini kayak ngasih obat, ngasih makanan, beresin kamar Teteke dan lain sebagainya. Sampai sini ya semuanya kesannya normal-normal aja. Tapi besok harinya kejadian misterius itu mulai terjadi. Jadi pada tanggal 5 Oktober tahun 2017, persisnya pada jam 5.15 pagi, ada satu suster gitu yang masuk ke ruangannya Teteke. Susternya ini kita sebut saja sebagai Fulana. Pas Fulana masuk ke kamarnya Teteke, dia terbangun dan menyambut dong Fulana ini. Pas itu ya Fulana memberitahu bahwa spray yang ada di kasurnya Teteke yang lagi ditidurin itu mesti diganti. Teteke pun kayak ngangguk, kayak memberikan kode kepada suster, kayak mengizinkan Fulana untuk mengganti spray. Fulana pun jalan tuh ke depan kamarnya Teteke. Di depan kamarnya Teteke persis ya, ternyata Fulana itu kayak membawa semacam troli yang isinya itu handuk, spray minuman, dan berbagai macam barang lainnya. Fulana pun ambil spray dari troli ini lalu masuk lagi ke kamarnya Teteke. Pas Fulana berjalan ke kasurnya Teteke, suster ini agak bingung. Kok Teteke nggak ada di kasurnya? Di hadapannya Fulana sekarang itu cuman ada kasur rumah sakit yang bantal dan juga spraynya tuh agak lecek gitu, yang kelihatannya kayak baru aja ditinggalin. Pas itu ya sang suster melihat ke arah pintu yang ada di seberang kasurnya Teteke. Pintunya ini adalah pintu kamar mandi dan pintunya ini tertutup. Fulana ini kayak berpikiran, oh mungkin Teteke ini bangun terus ke kamar mandi ya. Namanya juga orang baru bangun tidur, biasanya kan mereka pengen buang air tuh. Mungkin Teteke ini juga sengaja bangun dari tidurnya lalu pergi ke kamar mandi supaya Fulana itu bisa dengan mudah mengganti spray kasurnya. Ya udah deh, Fulana pun mengganti tuh spray kasur dan juga spray bantalnya Teteke. Begitu udah rapi ya, susternya ini kayak melihat ke arah pintu kamar mandi. Matanya kayak terpaku gitu, kayak mengantisipasi Teteke tuh bakalan keluar dari kamar mandi
beberapa detik lagi. Tapi setelah semenit, 2 menit, 3 menit menunggu ya, ini kok TTK belum keluar juga nih. Apa jangan-jangan dia kesulitan? Atau apakah dia butuh bantuan? Atau jangan-jangan dia tidak sadarkan diri di kamar mandi? Susternya samperin dong pintu toilet. Dia ketok-ketok tuh pintu kamar mandi sambil juga memanggil TTK. Dirasa nggak ada jawabannya ya, Fulana ini lalu membuka pintu kamar mandi. Kayak, "Pak, maaf, punten ya, saya masuk ke kamar mandi." Pas dibuka pintu kamar mandinya, susternya bengong. Ternyata di kamar mandinya ini gak ada orang sama sekali. Susternya ini bingung kayak, "Loh, kok gak ada orang? Gue kira Bapak TTK ada di dalam kamar mandi, cuman ini kok nggak ada ya?" Susternya pun memeriksa toiletnya lebih detail lagi. Dia juga memeriksa tuh kamarnya TTK. Setiap sudutnya itu dia periksain. Dia juga melihat ke arah lorong rumah sakit yang ada di luar kamarnya TTK. Pas ini susternya itu terdiam dan baru sadar kalau TTK itu menghilang dari kamarnya. Susternya ini kayak bingung dong, kok Bapak TTK ini bisa mendadak tidak ada di kamar ini ya? Si Fulana yang kebingungan ini itu berusaha mencari jawaban dari peristiwa yang nggak logis ini nih. Fulana nih berpikir, apa jangan-jangan Bapak TTK ini diam-diam keluar dari kamarnya pas Fulana lagi ngambil spray di trolinya ya? Nah, Fulana berpikir, nggak mungkin ya, soalnya kan trolinya itu persis ada di depan pintu kamar. Kalaupun Bapak TTK keluar melalui pintu kamarnya, pastinya dia bakalan nyenggol si susternya. Atau minimal si Fulana itu melihat atau ngerasain lah kalau ada yang lewat gitu di belakangnya. Kalaupun TTK berhasil diam-diam keluar dari kamarnya, pastinya dia masih kelihatan lah lagi jalan tuh di lorong rumah sakit. TTK kan baru aja dioperasi loh perutnya. Untuk gerak dikit aja tuh masih perih, apalagi untuk jalan jauh. Dan gak mungkin juga TTK keluar dari jendela kamar rumah sakit, karena seperti yang kita tahu ya, jendela kamar rumah sakit itu mah kebanyakan ketutup rapat, terkunci mati, dan gak bisa dibuka. Kalaupun lo mau keluar dari jendela rumah sakit ya, lo mesti pecahin dulu itu jendelanya. Dan seperti yang lo tahu juga, kamar rumah sakit itu cuma punya satu pintu yang dijadikan pintu masuk dan juga pintu keluar. Jadinya kalau ada pasien atau orang yang masuk ke ruangan, dia mesti lewat pintu yang sama, yang ini nih, yang dari tadi terhalang oleh Fulana dan juga trolinya. Karena terlalu banyak pertanyaan di kepalanya Fulana ya, dia pun jalan pergi menuju ke meja di mana para suster itu lagi mangkal. Fulana ini melaporkan ke atasannya, ke suster yang lagi mangkal nih. Dia bilang bahwa Bapak TTK entah gimana ceritanya itu menghilang dari kamarnya. Atasannya pun lalu melaporkan pihak security rumah sakit, dan setelah memeriksa CCTV-nya di lorong rumah sakit itu nggak kelihatan sama sekali ada penampakannya TTK. Yang ada itu cuman penampakan Fulana lagi keluar masuk kamar TTK pas lagi ngambil spray di trolinya. Security pun lalu memeriksa rekaman CCTV di seluruh penjuru rumah sakit, dan nggak ada tuh penampakan TTK keluar dari kompleks rumah sakit. Pas ini ya Fulana, atasannya, dan pihak security itu rada kebingungan, kok bisa TTK menghilang tanpa jejak. Walaupun mereka semua kebingungan, mereka tidak menganggap bahwa ini tuh keadaan darurat. Enggak, mereka berpikiran bahwa kemungkinan besar TTK tuh bakalan balik lagi. Lagi pula ya, kalaupun mereka melaporkan ke pihak berwajib, reputasi rumah sakit ini itu bisa terancam. Jadinya mereka semua diem-diem aja tuh. Walaupun begitu, secara diam-diam ya mereka tetap mencari keberadaannya TTK. Mereka telusuri tuh semua ruangan yang ada di rumah sakit, satu persatu diperiksain. Mereka juga ngecek ke berbagai macam tempat yang hanya boleh dilaluin oleh orang tertentu aja. Ruangannya ini seperti ruangan janitor, ruangan maintenance, tangga darurat, bahkan juga ke rooftop. Bahkan ya toren di rumah sakit itu isinya juga diperiksain karena takut-takut TTK masuk ke dalam toren. Setelah 2 hari melakukan pencarian, hasilnya adalah TTK masih belum juga ditemukan. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober tahun 2017, pihak rumah sakit ini menelpon tuh pihak dari keluarganya TTK. Pas itu pihak rumah sakit ini ya kayak pura-pura bego aja, kayak pura-pura nggak tahu. Pihak rumah sakit kayak bilang, "Halo keluarganya Pak TTK, iya ini kita mau nanya nih, apakah Bapak TTK udah pulang ke rumah?" Pihak keluarga menjawab, "Hah? Pulang ke rumah? Bukannya Bapak masih ada di rumah sakit ya?" Pihak rumah sakit ini membalas jawabannya lagi dong. Dia bilang kayak, "Loh, ini di sini malah Bapak TTK itu udah tidak ada kehadirannya. Kita kira dia udah pulang sendirian dari rumah sakit sejak 2 hari yang lalu."
Terjadilah tuh cekcok bentrok di antara pihak rumah sakit dan juga pihak keluarga TTK. Hasil dari bentrokan ini adalah keluarga TTK itu memanggil pihak kepolisian. Mereka kayak meminta bantuan kepolisian untuk mencari TTK. Singkat cerita ya, polisi pun membantu tuh pihak keluarga TTK. Dilakukanlah pencarian besar-besaran di seluruh komplek rumah sakit dan juga sekitarannya. Kebetulan rumah sakitnya ini di beberapa bagian bangunan itu sedang dilakukan renovasi. Bagian yang sedang direnovasi itu juga diikutan diperiksain tuh. Takutnya TTK ini jalan menuju ke sana. Polisi juga mencari TTK sampai ke radius 4 km di sekitaran rumah sakit. Cuman setelah 2 minggu dilakukan pencarian, TTK masih belum juga ditemukan. 13 hari kemudian, pada tanggal 3 November tahun 2017, ada beberapa orang pekerja konstruksi yang bertugas untuk merenovasi bagian langit-langit di rumah sakit. Kebetulan bagian yang ingin direnovasi ini adalah langit-langit bangunan rumah sakit di mana TTK pernah dirawat tempo hari. Pas itu salah satu pekerja konstruksi ini masuk tuh ke dalam langit-langit bangunan. Kita sebut saja pekerja konstruksi ini dengan sebutan Fulan. Nah, sebagaimana yang lo tahu ya, langit-langit bangunan itu kan sempit, gelap, pengap, berdebu, kotor, dan agak-agak ringkih gitu. Fulan ini menggunakan headlampnya ya, mesti berhati-hati tuh merangkak, gak boleh salah step. Takutnya kalau salah step, langit-langitnya itu malah jebol. Pas Fulan sampai di sekitaran ujung langit-langit ya, dia mencium bau-bau yang gak enak nih. Entah kenapa ya, tiba-tiba aja kayak ada angin kecil gitu yang berhembus yang membawa bau yang sangat-sangat busuk. Fulan nengok kanan kiri dan sekelilingnya tuh ya, sekiranya mencari nih sumber baunya ini tuh dari mana. Pas itu di ujung langit-langit yang mepet dengan tembok, headlampnya ini menyorot sebuah siluet. Fulan ini fokus ke siluet tersebut dan begitu dia sadar dengan apa yang dia lihat, dia langsung teriak sekencangnya, merangkak mundur secepat mungkin, panik dan turun lagi ke bawah. Teman kerjanya Fulan ini nanya kayak, "Cuy, kenapa lo kok panik gitu?" Fulan dengan gemetaran itu bilang, "Itu di sana ada mayat." Fulan dan teman-teman kerjanya ini langsung melaporkan ke pihak rumah sakit dan juga pihak kepolisian. Begitu pihak berwajib memeriksa langit-langit bangunan, mereka semua memberikan konfirmasi bahwa mayat yang sudah membusuk ini adalah mayat TTK, pasien yang udah sebulan terakhir menghilang secara misterius. Pas itu ya diadakan investigasi tuh mengenai temuan mayat TTK yang ada di langit-langit kamar. Pada saat proses investigasi, pihak kepolisian dan pihak rumah sakit ini pada kebingungan karena tidak ada jawaban yang logis. Kayak bagaimana bisa TTK yang hilang dari kamar tahu-tahu ditemukan meninggal di langit-langit rumah sakit. Kalaupun dia sendirian yang jalan menuju ke langit-langit rumah sakit ya kayaknya nggak mungkin deh. Karena untuk jalan aja sehabis operasi perut itu nyeri-nyeri sedap loh, apalagi manjat ke langit-langit. Lagi pula kenapa pula dia ke langit-langit? Dari hasil investigasi, mereka tidak punya alasan konkret kenapa TTK pergi ke langit-langit. Kalaupun ada orang yang menggotong TTK ke langit-langit, setidaknya butuh 3 orang loh untuk menggotong. Seperti yang kita tahu ya, pada saat kejadian cuman ada suster Fulana doang di kamarnya TTK. Itu pun tidak bisa dilakukan secara sekejap, mesti butuh waktu dan usaha yang lumayan ekstra untuk gotong orang ke atas langit-langit. Terlebih lagi, yang lebih aneh adalah dari hasil pemeriksaan otopsi dikabarkan ya TTK ini meninggal duluan untuk beberapa waktu lalu dipindahkan ke langit-langit rumah sakit. Penyebab kematiannya pula juga bukan karena luka atau suatu penyakit yang muncul akibat pasca operasi. Somehow, tahu-tahu TTK ini meninggal dunia aja dan tubuhnya tahu-tahu berpindah ke langit-langit. Dipindahkannya sama siapa atau sama apa sampai sekarang masih belum juga diketahui. Akibat hal ini, TTK terus mendesak pihak rumah sakit untuk bertanggung jawab dan juga terus menginvestigasi kasusnya TTK. Bahkan kasusnya TTK ini sampai masuk ke Pengadilan Negeri Afrika Selatan. Nah, kalau lo berpikiran bahwa itu adalah kasus satu-satunya, well, enggak cuy. Ternyata kasusnya TTK ini sebelumnya juga pernah kejadian dan bentukannya kurang lebih sama misteriusnya. Jadi pada tahun 2001 ada seorang pria bernama Butiniana Stephen Makinye yang berusia 44 tahun. Pada tahun tersebut dia masuk ke rumah sakit, mesti dioperasi dan mesti dirawat inap untuk sementara. Seperti TTK ya, operasinya Butiana ini berjalan lancar. Keluarga Butiana menyambut dia dan untuk beberapa hari ke depan ada salah satu anggota keluarga yang nemenin dia secara bergantian
gantian. Jadi kayak hari pertama tuh istrinya Butiana yang nemenin, terus hari kedua itu anaknya yang pertama, terus yang hari ketiga itu adalah anaknya yang kedua yang nemenin. Pas hari keempat gak ada nih yang nemenin Butiana karena seluruh anggota keluarga pada bekerja dan kondisinya Butiana juga udah jauh membaik. Cuman Butiana belum diperbolehkan untuk pulang karena dia mesti dirawat dulu sampai obatnya tuh habis. Menurut pihak rumah sakit, Butiana baru diperbolehkan untuk pulang pas hari ke-7 dirawat inap. Pas hari ke-7, keluarganya Butiana datang dong ke rumah sakit ingin menjemput beliau. Pas sampai sana, pihak rumah sakit ini kayak keringet dingin karena Butiana sejak hari keempat ternyata itu udah tidak diketahuin keberadaannya. Ternyata ya pas hari keempat ini Butiana mendadak hilang secara misterius. Sama seperti kasusnya TTK, pihak rumah sakit tuh mencari tuh keberadaannya Butiana di hari ke-5 dan ke-6. Cuman sampai di hari ke-7, hari dimana Butiana diperbolehkan untuk pulang, dia masih belum ditemukan juga. Sama seperti kasusnya TTK lagi ya, pihak keluarga Butiana melaporkan polisi dan dicari tuh ke seluruh sudut ruangan rumah sakit, komplek rumah sakit, bahkan juga di sekitaran rumah sakit. Namun setelah beberapa hari pencarian, masih belum diketahui juga keberadaannya Butiana. Lalu pada bulan September tahun 2001, sekitaran 5 bulan setelah Butiana menghilang, ada satu petugas kebersihan yang sedang menyapu halaman belakang gedung rumah sakit. Petugas kebersihan ini kita sebut saja sebagai Fulano. Pas itu ya, Fulano lagi sapu-sapu bersih gitu tuh, dedaunan di halaman belakang. Pas lagi nyapu, dia notice ada semacam tumpukan banyak daun gitu di ujung halaman. Dia bingung, ini siapa yang numpukin banyak daun? Kan gua tukang sapunya, dan seinget gua sih, gua belum nyapu bagian sana. Dia hampirin dong tumpukan daunnya ini, dan pas jaraknya udah dekat, dia langsung lari ngibrit ke belakang meninggalkan sapunya. Dia lari sekencang mungkin ke ruangan janitor dan bilang ke atasannya, "Pak, mayat pak, di belakang rumah sakit ada mayat." Singkat cerita, pihak rumah sakit dan kepolisian itu memeriksa tuh temuannya Fulano. Hasil dari pemeriksaannya adalah ternyata mayat yang ditemukan Fulano adalah jenazah dari Butiana. Yang lebih parahnya lagi adalah jenazahnya Butiana ini ditemukan dalam kondisi terbakar sampai hangus. Sampai saat ini keluarganya Butiana masih menuntut investigasi dan juga keadilan terhadap kasusnya Butiana. Nah, kalau lo berpikiran cuma 2 doang, well, enggak cuy. Gue masih punya satu lagi kisah nyata mengerikan tentang orang yang menghilang dari rumah sakit secara misterius. Jadi, pada tanggal 10 Mei tahun 2019, kasus serupa terjadi kembali. Kali ini ada seorang pria berusia 43 tahun yang bernama Sandile Sabia. Dia waktu itu didatangkan ke rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Memorial Mahatma Gandhi di kota Durban, Afrika Selatan. Pas itu ya, dia buru-buru didatangkan ke rumah sakit karena dia mengalami kecelakaan kerja. Dikabarkan ya, Sandile adalah seorang pekerja konstruksi dan pas pada hari dia bekerja, dia sempat terjatuh dari tempat yang tinggi yang mengakibatkan tulang pahanya itu patah. Sandile pun dioperasi dan dirawat inap sekitaran 6 hari di rumah sakit ini. Namun pada tanggal 17 Mei tahun 2019, Sandile dirujuk untuk dipindahkan ke rumah sakit yang lain karena rumah sakit yang Memorial Mahatma Gandhi ini tidak ada dokter ortopedinya. Waktu itu Sandile dirujuk ke rumah sakit Addington yang letaknya masih di kota yang sama. Ya udah deh, salah satu anggota keluarganya Sandile datang tuh ke rumah sakit Memorial Mahatma Gandhi untuk menjemput Sandile. Salah satu anggota keluarganya ini kita sebut saja sebagai Fulani. Begitu Fulani masuk ke kamarnya Sandile, Fulani bingung, kok Sandile nggak ada? Fulani cek kamar mandi dan juga seluruh sudut kamar dan nggak kelihatan juga tuh penampakannya Sandile. Fulani nanya dong ke meja suster yang lagi jaga, kan bisa jadi ya Sandile itu dibawa kemana gitu sama susternya untuk pemeriksaan kesehatan. Suster yang ditanya Fulani ini bingung kayak, hah? Sandile nggak punya jadwal pemeriksaan apapun hari ini. Susternya pun pergi ke kamar Sandile memastikan kembali situasi ini. Begitu susternya yakin kalau Sandile ini udah nggak ada di kamarnya, susternya pun lari menuju mejanya dan menelepon atasannya. Pas itu susternya bilang, "Halo Pak, ada pasien yang lagi-lagi menghilang." Nah, Rumah Sakit Memorial Mahatma Gandhi ini termasuk rumah sakit yang penjagaannya ketat ya. Rumah sakit ini juga terkenal cepat dalam bertindak. Mereka langsung dengan tertib tuh menyuruh beberapa suster dan security untuk mencari keberadaan Sandile di seluruh ruangan, di seluruh gedung, dan juga sekitaran rumah sakit. Rumah sakitnya pun juga langsung di lockdown untuk sementara, nggak boleh ada orang yang masuk ataupun keluar. Mereka juga melaporkan polisi untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian. Namun, tetap aja Sandile masih belum juga ditemukan
keberadaannya. Lalu besok harinya, pada tanggal 18 Mei tahun 2019, ada seorang petugas kebersihan di rumah sakit itu lagi diam-diam sebat santai gitu di ruangan janitor. Pas lagi sebat santai ini, dia notice bahwa di sudut ruangan itu ada semacam cairan berwarna hitam netes-netes dari sudut tembok. Selain itu juga, dia juga bisa mencium bau-bau dari angin kecil yang tiba-tiba aja ini muncul. Dirasa firasat yang gak enak ya, petugas kebersihan ini langsung melaporkan ke atasannya dan juga pihak rumah sakit. Singkat cerita, begitu langit-langitnya diperiksa sesuai dengan dugaan lo, pihak wajib menemukan mayatnya Sandile. Investigasi pun dilakukan dan sampai sekarang masih menjadi misteri tuh bagaimana bisa Sandile yang tulang pahanya itu patah tahu-tahu meninggal dan ditemukan lagi di langit-langit rumah sakit. So, itu tadi adalah cerita tentang kisah nyata mengerikan dari orang-orang yang menghilang secara misterius di rumah sakit dan ditemukan kembali dalam kondisi yang tidak wajar. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan, karena di sana gue ngebahas sebuah kasus di mana lo mesti menebak siapa pelakunya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.